tiba-tiba muncul sesosok orang berpenampilan kayak layaknya orang gila begitu menghadang jalannya. Rambutnya gimbal, wajahnya dipenuhi jambang dan kumis yang enggak terawat gitu. Dan orang itu memegang sebuah tali dengan panjang yang kurang lebih 1 meteran gitu, yang ujungnya mengikat sebuah batu berukuran sekitar 1 kepalan orang dewasa. Saat tali berujung batu tersebut digerakkan ke sana kemari yang gak menentu arahnya. Namun hingga waktu untuk sholat subuh hampir masuk, suara azan yang ditunggu Wuri nggak kunjung dia dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah membuka video ini. Jadi cerita yang mau saya bawakan ini adalah cerita yang judulnya Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Ini merupakan karangan dari seorang penulis bernama Putri Mimpi. Jadi kisah ini adalah kisah seorang Wuri Sukmawati yang sekolah sambil mondok di kota sudah 8 tahun lamanya, kemudian hendak pulang memberikan kejutan kepada ayah dan ibunya di kampung. Ternyata setelah sampai kampung nggak menemui ayah dan ibunya, juga kondisi kampung yang sudah berubah drastis. Jadi gimana cerita selengkapnya? Jadi ikuti. Di tengah bising dan deru angkutan desa yang sedang melaju di jalanan desa yang terletak di Pegunungan Mentilung, akhirnya Wuri bertanya kepada kernetnya, "Pak, desa Kenongko masih jauh ya?" "Masih sekitar 1 kiloan lagi lah Mbak," katanya kernetnya. Seorang ibu-ibu parubaya yang juga duduknya pas di sebelahnya Wuri juga dengan wajah yang agak keheranan, ibu-ibu itu tanya, "Mbaknya mau turun di sana?" "Iya Bu," Wuri menjawab dengan agak singkat dengan sedikit senyum. "Asli orang sana Mbak?" "Iya, cuma sudah hampir 8 tahun baru mau pulang sekarang, baru selesai sekolah sambil mondok di kota Bu," kata Wuri menjawab pertanyaan ibu tadi. "Oh pantas berani mau masuk ke desa itu," si ibu dalam hati itu bilang kayak tadi tuh. "Kenapa emangnya Bu?" "Tidak apa-apa, Mbaknya sendirian ke desa Kenongko." "Iya Pak," sang kernet kembali bertanya setelah beberapa saat nggak ada percakapan di antara para penumpang angkutan desa tersebut. "Mbaknya hebat ya, Mbaknya pasti punya ilmu linuwih sampai berani ke sana sendirian. Perempuan pula," sang kernet memuji tulus. Mungkin karena melihat penampilan Wuri yang tenang, sopan, dan berwibawa. Tampilan luar Wuri yang mengenakan jilbab instan hitam berukuran lebar lah ya, dipadukan atasan tunik berwarna abu-abu tua dan bawahannya berupa kulot berwarna hitam menambah kesan percaya diri Wuri. Wuri tak menyahut ucapan sang kernet, dia hanya tersenyum kecil dalam hatinya. Dia heran kenapa kok orang-orang dalam angkutan desa ini bersikap aneh. Bukannya desa Kenongko yang Wuri ingat itu sama seperti dulu, sama seperti desa-desa lain yang ada di Pegunungan Mentilung. Apanya yang membuat mereka heran? Wuri berani ke sana sendirian. Tapi ya sudahlah ya, Wuri nggak ambil pusing dengan tatapan para penumpang yang lainnya lah. Dia memilih fokus bersikir. Tiba-tiba suara kernet bilang kiri menandakan bahwa angkot yang ditumpangi oleh Wuri sudah berhenti. "Mbak, sudah sampai di jalan menuju Kenongko," sang kernet memberitahu Wuri. Wuri segera turun, kemudian dengan punggungnya menggendong tas ransel, sedang tangan kirinya menjinjing kardus ukuran sedang. Kemudian kernetnya mengambil 1 tas lagi, ukurannya agak besar, yang diletakkan di tengah-tengah angkot agak ke belakang. Nah, setelah semua barangnya turun, Wuri segera membayar ongkos naik angkutan desa tadi. Kemudian angkutan itu melanjutkan perjalanan, sedangkan Wuri dengan susah payah membawa barang-barang bawaannya. Tangan kanan dengan tas jinjing berisi pakaian dan tangan kirinya membawa kardus berisi oleh-oleh. Biasalah begitu ya orang habis belajar dari kota. Dia harus berjalan kurang lebih 1/2 kilometer untuk sampai di tempat yang dia tuju, yaitu rumah orang tuanya tadi.
Ada rasa takut dalam hati Wuri saat harus melintasi hutan jati sendirian. Dulu hutan jatinya masih sedang dalam proses penanaman saat ia pergi dulu. Sekarang pohon-pohonnya sudah tinggi dan membuat suasana itu teduh sekaligus agak gelap di bawahnya. Wuri sesekali berhenti, dia agak heran melihat perubahan jalan desanya yang sekarang ini. Jalannya sudah dikeraskan, bukan aspal tapi batu-batu kecil. Jelang masuk desa, Wuri menjumpai sebuah gapura selamat datang yang sangat megah dengan ukiran gambar naga dengan kepala yang besar dan aksara Jawa, Hanacaraka. Wuri berhenti mengamati ukiran itu, perlahan dibacanya tulisan yang menghiasi. Meskipun sudah lama enggak mempraktekkan membaca aksara Jawa, tetapi Wuri masih mampulah untuk sekedar membaca tulisan yang pendek dan singkat itu. Tulisan itu berbentuk melengkung yang berbunyi "Selamat datang di desa Kenongko". Di awal dan di akhir kata itu ada sebuah lambang berupa kepala naga besar dengan mulut yang menganga, serupa dengan ukiran pada tiang gapura. Hanya saja ukiran pada tiang gapura naganya berwujud utuh dari kepala sampai ekor. Nah, Wuri bergidik melihatnya ini. Ukiran itu sangat hidup sekali. Dulu nggak ada gapura itu. Penanda masuk desa Kenongko hanya sebuah tugu kecil. Wuri hampir mencapai gapura ketika tiba-tiba muncul sesosok orang berpenampilan kayak layaknya orang gila begitu menghadang jalannya. Rambutnya gimbal, wajahnya dipenuhi jambang dan kumis yang nggak terawat gitu teman-teman. Pakaiannya compang-camping dan orang itu memegang sebuah tali dengan panjang yang kurang lebih 1 meteran gitu, yang ujungnya mengikat sebuah batu berukuran sekitar 1 kepalan orang dewasa. Saat tali berujung batu tersebut digerakkan ke sana kemari yang gak menentu arahnya. Kalau terkena pastilah sakit. Wuri berhenti, hatinya takut kalau tiba-tiba orang itu menyerangnya. Pandangannya berkeliling mencari siapapun yang mungkin bisa menolongnya, namun gak ada siapapun di sekitarnya. "Maaf, permisi, saya mau lewat." Wuri mencoba berkomunikasi dan orang itu ternyata membalas dengan menatapnya tajam. "Saya mau lewat sini, tolong jangan ganggu saya. Saya mau berkunjung ke desa Kenongko." Wuri memberanikan diri untuk menyampaikan tujuannya datang. Jangan lewat sini, jangan lewat jalan ini, carilah jalan lain. Nggak seorang pun boleh lewat sini." Orang itu ternyata bisa bicara dan menjawab ucapan Wuri dengan suara berat. Tangannya menunjuk ke arah jalan yang membelah di hutan jati yang rumputnya sudah tinggi-tinggi gitu, bertanda jarang orang lewat situ. Nyali Wuri pun menciut dan memilih menuruti kemauan orang gila tersebut. Kemudian orang itu masuk ke desa Kenongko tanpa lewat jalan utama. Sepanjang jalan pikirannya nggak berhenti memikirkan orang berpenampilan seperti orang gila tadi. Wajahnya seperti nggak asing gitu. Jalan setapak yang dilalui Wuri melintas rumah orang tua Wuri bagian belakang. Sebenarnya lebih dekat, hanya saja kondisi jalan yang jarang dilewati orang membuat jalan setapak tersebut ditumbuhi oleh rerumputan dengan ketinggian sekitar 30 sentian lah, bahkan kadang-kadang ada yang lebih begitu, dan menyulitkan Wuri untuk melangkah. Akhirnya Wuri sampai juga di halaman belakang rumah orang tuanya. Langkah Wuri seketika berhenti. Rumah orang tuanya nampak seperti nggak berpenghuni. Rumput liar tumbuh di beberapa bagian teras belakang. Wuri kemudian meletakkan barang bawaannya. Kemudian Wuri berkeliling mengitari rumah itu. Kini dia berada di depan rumahnya. Kondisinya lebih parah, beberapa genteng tampak jatuh di lantai teras. Wuri berjalan mendekat dan mencoba mengucap salam, tapi hasilnya nihil, nggak ada sahutan dari dalam rumah, sama sekali nggak ada yang nyaut. Dia kemudian mengintip lewat jendela, sekalipun ada tirainya menghalanginya. Wuri masih bisa melihat isi rumah melalui celah tirai yang tersibak. Barang-barangnya masih sama seperti 8 tahun silam, hanya saja lantainya sudah sangat kotor dan dindingnya dipenuhi dengan
rumah laba-laba, sarang laba-laba. Wuri mencoba membuka pintunya, ternyata nggak terkunci. Wuri akhirnya memilih pergi dan kembali ke tempat dia menaruh barang bawaannya. Hatinya berkecamuk dan menyimpan banyak pertanyaan. Sebenarnya kemana sih bapak dan ibu ini? Kenapa rumah kosong dan seperti lama sekali nggak ditinggali? Padahal selama ini hampir tiap bulan Wuri mengirim surat dari pondok dan selalu dibalas. Lalu siapa yang membalas itu? Wuri mengangkat barang bawaannya dan berjalan ke arah rumah di samping rumah orang tuanya yang berjarak kurang lebih 100-an meter lah ya. Rumah itu adalah rumah Pak D dan Budenya. Kondisi berbanding terbalik dengan rumah kedua orang tuanya. Rumah Pak D dan Budenya nampak lebih bagus dari terakhir Wuri melihatnya. Halamannya luas, kemudian sangat bersih dan rapi. Pohon mangga yang dulu Wuri sering panjat kini sudah besar dan tinggi, membuat suasana teduh dan sejuk. Apalagi di siang hari yang panasnya terik seperti sekarang ini. Wuri memasuki teras rumah besar itu dan mengetuk pintunya. Tok tok tok. Assalamualaikum Pak D, Bude. Ya sebentar ya, sahut. Iya Bude, ini Wuri. Budenya Wuri yang bernama Sumi itu memeluk Wuri. Sesekali wajahnya menatap Wuri untuk memastikan bahwa penglihatannya nggak salah. Sosok di depannya itu benar-benar Wuri. Ponakannya yang sudah sangat lama nggak pulang. Bude Sumi melepas pelukannya dan mengajak Wuri masuk rumah. Wuri disuruhnya duduk di salah satu kursi yang terletak di ruang tamu. Wuri kemudian masuk ke dalam mengambil minuman dan kue untuk Wuri. Saat sendirian, Wuri memperhatikan sekeliling ruang tamu. Ruang tamunya Bude ini bentuknya masih sama, tetapi perabotannya sudah banyak yang berubah, termasuk kursi yang didudukinya. Sandarannya ukirannya berupa naga seperti yang dia lihat di gapura masuk desa tadi. Kapan kamu datang, Duk? Kata Budenya bertanya, membuat Wuri lupa soal ukiran tadi. Ya Bude, kapan kamu datang? Katanya Bude Sumi mengulang pertanyaannya. Tangannya meletakkan nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan 1 toples roti panggang. Baru saja Bude. Oh iya, apa ayah sama ibu pindah? Kok rumahnya sepi, kayak nggak pernah ditempati gitu? Loh, bukannya ayah dan ibumu menyusul kamu ke pondok? Nggak ada Bude, sudah hampir 3 tahun Wuri nggak dijenguk sama ayah maupun ibu. Masa sih Duk? Kata Budenya. Iya Bude, Wuri nggak bohong. Makanya Wuri pulang mau melihat keadaan ayah sama ibu langsung. Lalu kalau surat sih hampir tiap 2 bulan sekali ayah dan ibu mengirimnya untuk Wuri. Tapi isinya ya cuma kabar biasa, nggak ada yang penting apapun gitu. Termasuk pindah rumah pun nggak ada Bude. Bude Sumi semakin heran dengan jawaban Wuri. Kini dia pindah duduk di samping Wuri. Wuri, beberapa tahun yang lalu ada sebuah mobil pick up yang menjemput ayah sama ibumu. Pas Bude tanya mau kemana, kata kernetnya mereka dicharter sama ayah dan ibu kamu untuk pindahan. Ayah dan ibu kamu mau pindah di sebelah pondok tempat kamu menuntut ilmu gitu Nduk. Tapi kok ayah sama ibu nggak pernah cerita apa-apa ya di surat itu yang mereka kirim. Lagi pula kalau memang pindah dekat pondok, Wuri, kenapa ayah sama ibu nggak pernah nengok Wuri di pondok gitu? Selama Wuri mondok baru 2 kali ayah sama ibu menengok. Pertama itu pas mengantar aku mondok, dan yang kedua itu pas aku sakit. Itu kira-kira 2 tahun setelah ditengok yang pertama. Setelah itu ayah dan ibu nggak pernah lagi datang sama ibu. Hanya suratnya saja yang selalu datang. Wuri bercerita panjang lebar. Bude Sumi mendengarkan dengan penuh keheranan. Terus mereka ini kemana, Bude? Wuri kembali bicara. Kini dia menanyakan keberadaan ayah dan ibunya. Bude juga nggak tahu Nduk. Terus Wuri gimana Bude?
Wuri tampak kebingungan dengan kenyataan yang Wuri hadapi sekarang ini. Ayah dan ibunya sama sekali nggak punya saudara lain selain Bude Sumi. Bude Sumi sendiri merupakan kakak dari ibunya. Wuri kini mulai berisa kecil harapannya bisa bertemu dengan orang tuanya. Sudah Nduk, jangan menangis. Kamu boleh tinggal di sini sesuka hatimu sampai keberadaan ayah dan ibumu diketahui. Nanti kita pikirkan lagi bersama apa jalan keluarnya. Kita tunggu Pak Demu pulang. Bude sambil mendekap Wuri di dadanya. Tangannya mengelus pucuk kepala Wuri tertutup kerudung. Wuri sedikit tenang diperlakukan begitu baik oleh budenya. Sekarang kamu bawa barangmu ke kamar itu dulu, istirahatlah, kamu pasti lelah sekali. Bude Sumi berkata lagi, tangannya menunjuk ke sebuah kamar yang berada di samping ruang tamu. Wuri menurut, dia keluar untuk mengambil barang-barang bawaannya masuk ke kamar. Dia kemudian menutup pintunya. Selanjutnya dia membaringkan diri di ranjang yang lagi-lagi kepala ranjangnya itu ada hiasan ukiran naga. Pikiran Wuri sibuk menerka segala sesuatu yang menurutnya aneh. Bagaimana mungkin ukiran gapura masuk desa, ukiran di sandaran kursi Bude Sumi, sama ukiran kepala ranjang yang sekarang dia tiduri bisa sama persis coraknya. Wuri berbalik dari tidur telentangnya dan berangsur maju, tujuannya untuk bisa melihat lebih detail lagi ukiran kepala naga itu. Nampak mulut kepala naga itu menganga dengan lidahnya sedikit terjulur dan kedua bola matanya menonjol seperti melotot gitu ya. Kemudian di atas kepalanya ada semacam tanduk yang enggak begitu panjang. Wuri sedikit bergidik sendiri saat memandang lama ukiran tersebut. Matanya nampak hidup dan menatapnya begitu tajam. Astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wuri mengedipkan matanya dan segera mengalihkan pandangannya dari menatap kepala naga itu. Dia kemudian kembali ke tempatnya semula. Pikirannya kini menerawang jauh mengingat semua kejadian yang dialaminya hari itu. Lama-lama Wuri terlelap. Dia terbangun saat sebuah benda melayang masuk ke kamarnya lewat jendela yang terbuka. Meskipun jendela itu sudah ada tralisnya, tetapi modelnya itu agak renggang gitu ya teman-teman, sehingga benda sebesar kepalan tangan pun masih bisa masuk. Wuri seketika bangkit dan mengambil benda yang mendarat di kasur yang menjadi alas tidurnya itu. Rupanya sebuah batu kecil yang dibungkus kertas putih. Dibukanya kertas yang melapisi dan dirapikannya. Kertas tersebut ternyata berisi tulisan berwarna merah begitu ya. Tulisannya itu isinya, hati-hati dengan Pak Dicokro, dia musuh dalam selimut. Wuri mengenyit saat selesai membaca tulisan itu. Dia bingung dengan maksudnya. Pak Dicokro adalah suami Bude. Seingat Wuri orangnya sangat baik. Sekelebat bayangan nampak terlihat oleh ekor mata Wuri. Wuri segera bangkit dan berjalan menuju jendela. Dibukanya lebar-lebar kedua jendela yang semula hanya dia buka satu. Tampak nggak ada siapapun dari tempat dia berdiri. Wuri penasaran dan beranjak keluar rumah dan pergi ke samping rumah. Tepat di samping kamarnya, nggak ada siapapun di luar. Yang ada hanya semak-semak dan pemandangan hutan jati jika melihatnya lebih jauh. Wuri kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Kini dia pergi ke dapur. Dilihatnya Bude Sumi yang sedang mengerjakan sesuatu. Bude, sedang apa Bude? Kamu Nduk? Bude sedang memasak gulai nangka kesukaan Pak Demu. Sebentar lagi Pak Demu pulang dari ladang. Dia pasti lapar. Kamu suka ndak Nduk? Wuri kembali mendekati Bude Sumi dan mulai membantu budenya dengan mencuci piring kotor yang terongok di tempat cucian piring. Saya apa saja suka Bude, yang penting halal. Di pondok kan Wuri sudah biasa makan apa saja yang disediakan pondok, nggak bisa pilih-pilih. Oh iya, ponakanku ini lulusan pondok. Oh iya,
pasti sudah biasalah digembleng untuk bisa syukur dan nerima dengan apa saja. Bude bisa aja, kata si Wuri. Wuri tersenyum simpul dengan ucapan budenya. Namun memang benar, kenyataannya selama 8 tahun menimba ilmu sudah sangat banyak pengalaman yang Wuri rasakan. Salah satunya adalah bisa bersyukur soal makanan. Bude, Mas Saka kemana ya? Saka yang dimaksud Wuri adalah Saka Mahesa, anak sematawayang Bude dan padinya. Dia dulu adalah teman sekaligus kakak yang sangat baik. Dimanapun Wuri bermain, bisa dipastikan pasti ada Saka di sampingnya. Meskipun Saka berusia 3 tahun lebih tua, mereka nggak lagi bersama saat Wuri pergi dari desa untuk mondok sekaligus sekolah di kota. Bude Sumi mematikan kompor minyaknya setelah memastikan gulai nangka mudanya sudah enak rasanya. Wuri sudah selesai mencuci piring, kini dia duduk di kursi. Bude Sumi mendekati Wuri dan duduk di kursi sebelahnya. Sudah hampir 3 tahun ini Saka sakit, Nduk. Sakit apa, Bude? Sudah diperiksa. Raganya nggak sakit, Nduk. Jiwanya yang terganggu. Setiap hari Saka keliling desa dengan membawa batu yang diikat tali, menakut-nakuti siapapun yang dia jumpai. Beberapa kali kami pasung karena takutnya membahayakan, tetapi dia selalu saja bisa lolos. Fisiknya sudah nggak terurus lagi karena kami kewalahan saat memegangnya. Alhasil kami hanya bisa membiarkan ingatan Wuri langsung tertuju pada orang gila yang menghadangnya tadi itu. Mungkinkah itu Saka? Sudah diobatkan ke kota, Bude. Kami nggak bisa membawanya, Nduk. Dia malah melawan dan mengamuk saat tahu akan diperiksakan. Untungnya Saka nggak pernah menyakiti atau menyerang siapapun. Lagi pula Pak Demu juga nggak setuju jika Saka diobatkan ke kota. Katanya buang-buang uang, iya, sembuh juga belum pasti. Daripada ribut sama Pak D, Bude memilih mengalah. Ada nada getir dari ucapan Bude Sumi. Siapa yang gak sedih jika anak sematawayangnya sakit jiwa? Wuri memeluk budenya. Sabar ya Bude, doakan saja terus agar Mas Saka sembuh. Pasti, Nduk, kata budenya. Keduanya larut dalam suasana sedih. Kalian ini kenapa? Wuri menoleh ke sumber suara. Nampak Pak De Cokro berdiri di ambang pintu belakang. Wuri dan Bude Sumi langsung saling lepas pelukan. Wuri kemudian berdiri dan menghampiri padinya itu. Wuri, kamukah itu, Nduk? Kata padinya. Iya Pak De, ini Wuri. Wuri mengulurkan tangannya dan disambut padinya. Diciumnya tangannya yang dulu sering menggendongnya saat masih kecil dulu. Kapan kamu datang, Dok? Baru tadi siang, Pak De. Pak De Cokro kemudian menaruh cangkulnya yang dipanggulnya di pojok dapur, kemudian mencuci tangan dan kakinya di kamar mandi yang berada di samping dapur, lalu menghampiri Wuri yang sudah kembali duduk di kursi dekat budinya. Pak De Cokro nampak celingukan seperti mencari sesuatu. Mana Haryo sama Siti? Kata Pak D-nya. Haryo merupakan ayah Wuri, sedangkan Siti adalah ibunya. Wuri kesini sendiri, Pak D, ingin memberikan kejutan buat ayah sama ibu, tapi mereka malah nggak tinggal di sini, kata Wuri dengan posisi sedih. Surat yang terakhir diterima oleh Wuri dan orang tuanya berisi agar Wuri itu bersabar. Sebentar lagi mereka akan menjemput Wuri sekalian pamit sama seluruh pengurus pondok. Tapi hingga 2 bulan pasca Wuri lulus, kedua orang tuanya nggak datang dan membuat Wuri itu khawatir dan memutuskan nekat pulang sendirian, Pak D. Tetapi kenyataannya yang didapat benar-benar membuat Wuri itu kaget loh. Bukannya Haryo sama Siti pindah rumah ke dekat pondok. Pak De Cokro nampak terkejut dengan apa yang disampaikan Wuri. Wuri nggak tahu, Pak De, dalam semua surat yang Wuri terima nggak sedikit pun ayah dan ibu menyinggung soal pindah rumah. Oh alah, Nduk. Pak De turut prihatin, tapi jangan khawatir dan bersedih. Pak De akan bantu kamu mencari keberadaan orang tuamu. Selama ayah dan ibumu belum ada kabar, belum ada beritanya, kamu boleh kok tinggal di sini. Terima kasih Pak De
Pak De memang baik sekali, kata Wuri dengan nada tulus. Sudah tugas Pak De, Nduk, sedari kecil kamu sudah Pak De anggap seperti anak sendiri. Jadi jangan sungkan untuk bercerita apapun sama Pak De. Lagi pula anak Pak De satu-satunya itu sekarang sudah sakit jiwa, nggak ada yang bisa diharapkan lagi, apalagi dibanggakan, ucap Pak De Cokro di bagian terakhir yang tiba-tiba berubah menjadi sendu. Wuri sedih mendengar Masaka sakit. Seingatku Masaka itu orangnya sangat cerdas dan baik. Nggak nyangka dia akan dicoba oleh Allah sakit semacam itu. Mau gimana lagi, Nduk? Memang sudah jadi nasib Saka harus seperti itu. Budi Sumi ikut menimpali, pandangannya sangat sayu, pikirannya sangat sedih tiap kali mengingat keadaan anak tunggalnya. Sudahlah, Bune, jangan merasa sedih, jalani saja seperti biasanya. Sekarang siapkan makan soreku, aku sudah lapar. Budi Sumi bangkit dan melakukan apa yang Pak De Cokro mintakan. Diambilnya sebuah mangkuk besar bergambar bunga melati dan dituangkannya sayur gulai nangka muda yang tadi dibuatnya. Lalu diletakkan di meja makan. Nggak lupa Budi Sumi juga menyiapkan ikan asin goreng serta sambal terasi yang dibuat sebelum memasak sayur nangka muda tadi. Sementara Wuri membantu budenya dengan menyiapkan alat makannya. Nduk, kamu ikut makan sekalian ya. Kamu kan belum makan sejak datang tadi. Iya Bude, tapi Bude juga ikut makan ya. Ya jelas Tondo, Bude juga sudah lapar ini, katanya budenya. Mereka bertiga kemudian duduk di kursi yang mengelilingi meja makan. Pak De Cokro nampak sangat lahap dan dalam memakan masakan yang dihidangkan. Wuri yang pikirannya sedang nggak baik-baik saja, nggak bisa menikmati hidangan yang ada. Dia hanya makan sedikit, selebihnya hanya menunggu Pak De dan budenya selesai makan. Setelah semua selesai, Wuri ke belakang sambil membawa piring kotor bekas makan mereka bertiga. Wuri sekalian mencucinya. Saat kembali ke dari dapur, tanpa sengaja Wuri mendengar perbincangan Pak De dan budenya yang sudah beralih duduk di ruang tamu. Pak Ne, bagaimana ya caranya kita bisa membantu Wuri? Aku kasihan sama anak itu, sudah lama nggak bertemu orang tuanya. Giliran pulang orang tuanya nggak diketahui keberadaannya. Wuri memilih menguping pembicaraan keduanya. Dia ingat tentang surat yang dilempar seseorang dari luar. Meskipun saat ini Pak D-nya sangat baik, Wuri memilih waspada mengingat segala keanehan yang dia jumpai selama memasuki desa Kenongko. Wuri sedikit mengintip kegiatan keduanya melalui celah gorden pintu. Sebuah pemandangan ganjil tertangkap oleh indera penglihatannya. Tangan kanannya Pak De Cokro tengah memakan sebuah piring kecil berisi bunga melati, sedang tangan kirinya memegang sekuntum bunga melati yang sudah hilang sebagian kelopak bunganya, seperti bekas gigitan gitu. Sementara mulutnya nampak mengunyah sesuatu. Sepertinya Pak De Cokro tengah memakan bunga melati itu. Nanti coba aku tanyakan Pak Kisuro, siapa tahu mengetahui kemana kira-kira Haryo dan Siti itu pindah. Kenapa harus bertanya kepada Kisuro? Toh Pak Ne, apa nggak ada orang lain yang bisa Pak Ne tanyai? Kamu jangan mengada-ngada ya Bu Ne. Kisuro itu lebih tahu dari segala sesuatu yang kita nggak tahu. Jangan kamu meremehkan. Kamu mau kualat? Budi Sumi diam dan menunduk mendapati suaminya berkata dengan nada tinggi, ya sudah, sekarang kamu siapkan uang seperti biasa. Aku mau sowan ke Kisuro malam ini. Wuri semakin penasaran dengan kelakuan Pak D-nya yang terlihat Budi Sumi bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah kamarnya yang terletak dekat dengan tempatnya berdiri. Wuri langsung balik badan dan berlari kecil menuju kamar mandi, pura-pura sedang membuang hajat. Hawanya menjadi semakin gerah karena pikiran Wuri yang tegang. Dia memutuskan untuk mandi sekalian. Nggak perlu ganti baju, dia sudah ganti baju di perjalanan tadi saat bis pertama yang ditumpanginya berhenti di sebuah rumah makan, sekalian mengerjakan sholat duhur dan asar yang dia jamak
dan qashar karena dia musafir dan perjalanannya sudah memenuhi syarat untuk dilakukannya sholat jamak qashar. Terdengar suara Bude Sumi menyebut namanya. Wuri di kamar mandi, Bude. Oh ya sudah, sahut Bude Sumi. Selesai mandi, Wuri keluar. Dia berjalan ke depan, tetapi Pak D-nya sudah pergi entah kemana. Melihat sekitar rumah dengan teliti, ternyata ada 3 pot bunga melati yang ditanam di taman depan rumah Bude dengan kuncup bunga yang cukup banyak. Terdapat juga bunga mawar warna-warni yang sedang banyak bunganya dan sebuah pohon kenanga yang cukup tinggi berdiri tegak di tengah halaman. Satu lagi sebuah pohon bunga kuntil putih juga ditanam dengan subur di samping pohon mawar. Wangi semerbak bunga-bunga yang sedang bermekaran. Nggak ambil pusing dengan yang tanam yang ada, dia hanya berpikir bahwa Pak D dan Bude pasti menyukai bunga. Makanya banyak sekali menanam bunga. Wuri juga penyuka bunga, justru sangat menikmati sensasi tenang setelah menghirup aroma bunga-bunga itu. Hari sudah hampir maghrib, langit juga nampak mendung, tetapi Wuri masih betah berlama-lama menikmati taman bunga milik Pak D dan Budinya ini. Tanpa Wuri sadari, ada seseorang yang sedang memantaunya dari luar, bersembunyi dari balik pohon mangga yang batangnya sudah besar sampai nggak bisa lagi dipeluknya hanya oleh satu orang. Gerimis mulai membasahi bumi. Wuri bergegas masuk rumah dan menutup pintunya. Dia memilih masuk kamar, pintu dia tutup dan dia kunci, jendela juga demikian. Selanjutnya dia merebahkan diri di atas kasur. Hujan di luar semakin deras, pikirannya kalut dan bingung. Kenapa dia yang baru pulang dari menuntut ilmu, Allah coba dengan sesuatu yang berat seperti ini. Saat pikirannya semakin kemana-mana, Wuri segera bangkit dari posisi tidurnya. Dia kemudian berjalan menuju meja tempat dia meletakkan tas ranselnya tadi. Diambilnya kitab suci dari dalam tas ranselnya dan membukanya. Dicarinya halaman terakhir bacaannya sehari-hari, dan setelah ketemu dia mulai membaca dan melantunkan ayat-ayat suci yang termaktub di dalamnya. Semakin lama dia membacanya, perasaannya tenang mulai menguasai dirinya, apalagi ketika bacanya sampai pada ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang salah satu bagiannya berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya bahwa Allah enggak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Wuri semakin tenang dan yakin dia pasti sanggup melewati cobaan yang menimpanya kini. Disudahinya aktivitas membaca kitab suci dan disimpannya kembali Al-Qurannya. Sekarang sudah memasuki waktu sholat maghrib, tapi belum ada satupun orang mengumandangkan azan. Wuri pikir hal itu karena hujan deras sehingga dia nggak mendengarkan suara azan itu. Setelah berwudu, dia memilih sholat sendiri di dalam kamarnya dengan menggelar sajadah yang selalu tersedia di dalam tasnya. Setelah memastikan bahwa rumah budenya nggak ada tempat sholat khusus, selesai sholat dia berzikir dengan sangat khusyuk. Sore hari adalah waktu yang tepat untuk membaca doa-doa penjagaan seperti yang diajarkan sewaktu mondok itu, yaitu membaca surah Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas masing-masing 3 kali. Dia juga membaca Asmaul Husna dan doa pagi dan petang yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali, serta doa-doa yang lainnya. Wuri sengaja sekalian menunggu sholat isya dengan tetap berzikir di tempat yang sama. Malam harinya saat Wuri sedang berbincang dengan Bude Sumi, Pak D pamit sama Bude akan pergi ke tempat Ki Suro. Bude Sumi tanggap, dia masuk kamar dan mengambil sebuah amplop yang berwarna putih yang berisikan segepok uang dan menyerahkannya kepada Pak D. Pak D menerimanya kemudian pergi menggunakan payung karena di luar itu hujan belum berhenti. Pak D mau kemana? Bude ucap. Wuri setelah Pak D-nya pergi ke tempat Ki Suro, ujar Bude sambil meminum secangkir teh yang barusan dibuat oleh Wuri. Ki Suro, siapa itu Bude? Orang baru kah? Wuri bertanya.
desanya lagi, karena seingatnya dulu itu nggak ada orang yang namanya Ki Suro di desa Kenongko ini. Iya, baru sekitar 4 tahunan lah tinggal di desa ini. Nama lengkapnya Suro Gumolo, tapi orang di sini menyebutnya Ki Suro yang punya padepokan Girijoyo. Kamu tadi melihat kan saat masuk desa itu bangunan pertama setelah gapura. Wuri mengingat apa yang dilihat saat memasuki desa tadi, tapi yang dia ingat justru gapura dengan ukiran naga. Enggak Bude, loh kok nggak lihat? Memangnya kamu lewat mana tadi? Tadi Wuri lewat samping gapura Bude, biar lebih cepat sampai gitu. Wuri beralasan dia nggak ingin menceritakan yang sesungguhnya. Berarti lewat hutan jati itu ya? Iya Bude. Wah kamu berani sekali. Bude saja biasa di sini saja nggak berani lewat sana. Memang kenapa Bude harus harus takut? Kan lebih dekat lewat sana. Lagi pula siang hari juga. Ya memang, tapi ya namanya takut ya tetap aja takut, kata Bude. Wuri memilih masuk kamar lebih awal, nggak menunggu kepulangan Pak D-nya. Dia ingin tidur lebih cepat agar pikirannya tenang. Namun hingga hampir tengah malam dia nggak juga bisa tidur. Hujan sudah berhenti sejak tadi. Suara jangkrik di luar rumah Pak D-nya terasa sangat nyaring di telinganya, membuatnya semakin susah tidur. Tiba-tiba tok tok tok, Bune, bukakan pintu rumah, aku pulang. Suara Pak D Cokro terdengar hingga ke kamar Wuri. Ya tunggu sebentar, kata Bude. Meskipun tanpa melihat, Wuri bisa merasakan bahwa Budenya itu cepat-cepat ke depan untuk membukakan pintu. Terbukti dari suara langkahnya yang seperti setengah berlari. Tiba-tiba dibukalah kret. Lama sekali kamu membukakan pintu, aku sudah sampai kedinginan ini menunggu dari luar tadi. Suara Pak D terdengar menggerutu. Hawa di pegunungan Mentilung memang sangat dingin, apalagi jika habis diguyur hujan deras. Wuri yang di dalam kamar saja harus memakai selimut tebal, tetapi nggak terbayang dinginnya jika di luar rumah. Maaf, aku ketiduran, habisnya Pak D pulangnya larut. Mataku juga udah nggak sanggup untuk dipaksakan melek lagi. Alah, alasan saja, memang dasarnya kamu itu lelet dan mengantukkan, katanya Pak D. Nggak usah mencari pembelaan lah kamu. Wuri terkejut dengan suara Pak D-nya yang terdengar sedikit marah. Seingatnya dulu Pak D dulu itu jarang sekali marah. Dia memang datar dan dingin orangnya, tapi sabar. Kriet. Pintu utama kembali ditutup. Bude dan Pak D masuk ke kamar yang berdampingan dengan kamar Wuri. Wuri sudah tidur. Sepertinya sudah Pak D, dia sudah masuk kamar sejak tadi. Ada apa mencarinya? Apa Pak D sudah tanya sama Ki Suro tentang keberadaan Dik Sar Haryo sama Dik Siti? Mendengar nama orang tuanya disebut, Wuri meringsat dari tempat tidur. Dengan sangat pelan-pelan dia berjalan menuju tembok yang memisahkan kamarnya dengan kamar Pak D dan Budinya. Aku belum sempat, tadi ritualnya agak lama karena hujan sangat deras. Begitu selesai, hari sudah sangat malam. Nggak elok rasanya jika mengajak Ki Suro berbincang. Sepertinya nggak tahu waktu saja. Kapan-kapan saja kalau ketemu lagi sama Ki Suro dan waktunya tepat, aku akan menanyakan perihal Haryo sama Siti. Oh iya, sebenarnya aku kasihan sekali sama Wuri Pak Ne. Dia pasti sangat ingin segera mengetahui keberadaan kedua orang tuanya. Nggak bisakah Pak Ne secepatnya bertanya pada Ki Suro, atau kalau perlu bertanya kepada siapa saja yang kira-kira punya informasi mengenai keberadaan mereka, kata Bude Sumi. Sudah, jangan bahas itu lagi. Toh Wuri di sini kita perlakukan dengan baik. Kamu diam saja atau kamu mau terjadi sesuatu sama Saka, ha? Cukup lama Wuri menanti jawaban Budenya itu, tetapi suara Budenya itu tidak lagi terdengar. Nggak sampai 20 menit justru terdengar suara dengkuran dari Pak D-nya. Wuri kembali ke kasurnya, pikirannya semakin curiga dengan Pak D dan Budenya yang sepertinya tahu sesuatu tentang ayah dan ibunya. Diliriknya jam di pergelangan tangan kiri tepat menunjukkan pukul 1.00 dini hari. Jam itu pemberian ayahnya saat pertama kali masuk pondok. Kata ayahnya waktu itu agar Wuri selalu ingat
waktu dan dapat memanfaatkan waktu dengan baik mungkin. Wuri sangat senang sekali waktu itu dengan jam tangan adalah salah satu langkah dan jarang orang punya. Apalagi jam pemberian ayahnya itu termasuk jam yang sangat mahal lah. Wuri sempat protes kenapa harus mahal, tetapi ayahnya tetap membeli jam itu biar ucapannya ayahnya terbukti. Jam itu masih sangat baik kondisinya dan juga masih berfungsi. Wuri memaksakan matanya terpejam sebisa mungkin dia mengingat hal-hal membuatnya bahagia tanpa mengingat beberapa peristiwa yang terjadi hari itu. Usahanya membuahkan hasil, dirinya terlelap sebentar sampai kemudian suara ketukan kecil di jendela yang terletak di samping ranjang membangunkannya. Dilihatnya kembali jam tangannya, ternyata masih jam 3 pagi. Wuri penasaran dengan siapa yang mengetuk jendelanya, tetapi rasa enggak menahannya untuk membuka jendela. Dia justru turun dan pergi ke kamar mandi belakang untuk membuang hajat sekaligus mengambil air wudhu. Wuri hendak melaksanakan sholat tahajud, sebuah rutinitas yang bisa dilakukan oleh orang pilihan. Setelahnya Wuri berdoa kepada Sang Kholik dengan khusyuk memohon jalan keluar dari semua masalah yang sedang menimpanya. Hari sudah mendekati subuh, suara ketukan sudah nggak ada lagi terdengar. Wuri masih di atas sajadah menunggu kumandang suara azan dari kejauhan yang biasa dia dengarkan setiap hari, baik di pondok maupun di desa Kenongko dulu saat sebelum mondok. Namun hingga waktu untuk sholat subuh hampir masuk, suara azan yang ditunggu Wuri nggak kunjung dia dengar. Akhirnya Wuri sholat subuh sendiri di rumah. Setelahnya dia membaca doa-doa penjagaan seperti yang dilakukannya saat menjelang maghrib tadi. Doa yang memang tata cara waktu berdoanya tiap pagi dan sore hari. Setelah itu Wuri keluar dari kamar. Ternyata budenya sudah bangun dan sedang bersiap untuk memasak. Wuri yang peka segera membantu budenya. Jika budenya sibuk membuat api di tungku dari ranting pohon jati yang kering, Wuri memilih mengambil bagian mengupas dan mengiris bambu dapur. Mau masak apa Bude? Masak oseng bunga pepaya sama daun pepaya, Nduk. Bude menjawab dengan tangan sibuk mengipasi nyala api yang hampir jadi. Apa nggak pahit Bude? Wuri dulu pernah makan tapi rasanya pahit sekali. Sejak itu Wuri belum pernah makan lagi Bude. Wuri bertanya lagi, kini sambil mengulek bumbu-bumbu tadi. Kalau Bude yang masak, jamin nggak pahit Nduk. Kamu nanti cobain ya. Masa sih Bude? Memangnya cara biar nggak pahit diapain Bude? Daun sama bunga pepayanya direbus dulu bersama daun jambu biji agak benyek gitu, atau kamu juga bisa menggunakan daun bunganya berwarna ungu yang biasa tumbuh di semak-semak. Namanya apa Bude? Kurang tahu. Suasana kembali hening. Wuri sibuk dengan memasak sayur, sementara Bude sibuk membuat tempe goreng sambil mengurus api agar tidak padam. Beberapa saat kemudian semua makanan sudah siap di meja makan. Wuri memilih mandi pagi dulu sembari menunggu Pak D-nya bangun. Sepertinya Pak D Cokro ini masih tidur. Selama Wuri tinggal, nggak sekalipun Wuri melihat Pak D maupun budenya sholat.